Kisah hari ini. Mengetahui aku terkena anemia aplastik, keluarga mertua langsung pesta syukuran atas 10 miliar yang kukumpulkan. Tapi mereka tidak tahu, aku sudah lama membaca rencana mereka, dan sebuah plot twist besar akan segera terjadi. Jika ada yang bertemu denganku di tahun 2016, mungkin mereka akan mengatakan aku adalah gadis yang sangat beruntung. Sebab, selama hari-hariku bekerja di Jakarta, selalu ada seorang pria yang diam-diam menungguku di depan gerbang kantor, dengan 2 gelas susu kedelai hangat di tangannya, atau terkadang sepotong roti bakar yang harumnya semerbak. Pria itu adalah Bima Perkasa, yang kelak menjadi suamiku. Aku bertemu Bima di suatu sore, saat langit tiba-tiba menumpahkan hujan deras, membuat jalanan tergenang hingga hampir setengah roda motor. Aku oleng, dan tiba-tiba jas hujan biru milik Bima sudah menudungi kepalaku. Dia berbisik, "Biar aku antar kamu pulang, jalannya licin, bahaya." Awalnya aku ragu, tapi tatapan matanya saat itu seteduh lampu kuning di ujung gang. Dan sejak sore hujan itu, Bima perlahan masuk ke dalam hidupku, ringan seperti hembusan napas. Dia menjemputku hampir setiap hari. Pulang kerja jam 5 sore, begitu aku melangkah keluar gerbang, aku sudah melihatnya berdiri di samping motor bebek tuanya. Kemeja rapi dimasukkan ke celana, rambut disisir klimis, dan senyumnya selalu teduh. "Ayo, kita jalan," katanya. Cinta kami begitu murni dan sederhana. Kami tidak pergi ke kafe mahal atau saling memberi hadiah mewah. Cukup makan nasi uduk di bawah pohon rindang, minum es teh manis seharga Rp5.000, lalu berkeliling Jakarta, memandangi lautan manusia yang sibuk, namun aku merasa bahagia yang meluap-luap. Suatu hari, Bima tiba-tiba bertanya, "Citra, kamu mau nggak nanti kita membangun rumah tangga bersama? Aku tidak kaya, tapi aku akan melindungimu seumur hidupku." Saat itu usiaku 28 tahun, seorang kepala akuntan di sebuah perusahaan kecil. Pendapatanku stabil, sifatku perfeksionis, dan aku suka memasak. Sementara Bima adalah seorang insinyur listrik yang bekerja di proyek, sering berangkat pagi pulang larut malam, tapi hidupnya sangat bertanggung jawab. Pria yang tahu cara peduli pada orang yang dicintainya, wanita mana yang tidak luluh. Ketika tahu aku berpacaran dengan Bima, ibuku di Bogor sempat berpesan, "Nak, keluarga mereka lebih berada dari kita. Kamu perhatikan baik-baik sifat calon ibu mertuamu." "Ya," aku tertawa, memeluk lengan ibuku. "Ibu khawatir berlebihan. Sekarang zaman apa masih ada cerita mertua dan menantu?" "Aku dan Bima cocok sekali, Bu. Tidak akan ada apa-apa." Aku benar-benar percaya begitu. Cinta memang membuat orang sedikit buta. Pernikahan kami berlangsung pada pertengahan tahun 2017, sederhana namun hangat. 2 keluarga berkumpul di halaman rumah yang luas, hidangan prasmanan khas Sunda tersaji harum, ada rendang, sate ayam, gulai nangka, dan sayur asem. Suara musik karaoke dari organ tunggal menggema ke seluruh lingkungan. Anak-anak kecil berlarian di antara meja-meja. Bima menggenggam tanganku di tengah riuh ucapan selamat. "Mulai sekarang, kamu istriku. Aku janji tidak akan membiarkanmu kekurangan." Aku menatapnya, hatiku penuh keyakinan. Aku sungguh berpikir telah memilih orang yang tepat. Setelah menikah, aku ikut Bima tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah 2 lantai di gang sempit di daerah Tebet. Rumah itu sudah tua tapi masih bersih. Lantainya ubin tegel tua bermotif bunga, sebuah rak dengan pajangan keluarga ditempatkan dengan hormat di ruang tengah. Ibu Hartini, ibu mertuaku, saat itu tampak ramah, bicaranya lembut, dan selalu tersenyum. "Anggap saja rumah ini seperti rumahmu sendiri, Nak." Saat itu, aku percaya setiap katanya. Aku bangun pagi membantunya memasak, malamnya mencuci piring dan mengepel lantai. Meskipun sedikit lelah, hatiku senang karena berpikir menjadi menantu, memang harus begitu. Bima melihatku kelelahan, kadang dia diam-diam membantuku mencuci piring, atau memelukku dari belakang sambil berbisik, "Sabar sebentar ya, sayang, nanti kita akan punya rumah sendiri." Aku percaya pada masa depan itu, begitu percaya hingga tak pernah terbayang bahwa hidupku akan berbelok ke arah yang sangat berbeda, arah yang tak pernah kupersiapkan. Kehidupan setelah pernikahan kami berjalan tenang seperti air danau di pagi hari.
Aku bekerja jam kantor, Bima pergi ke proyek. Malam hari, seluruh keluarga berkumpul menyantap makan malam hangat. Terkadang Ibu Hartini bahkan mengambilkan sepotong daging untukku, dengan mulut manis berkata, "Kamu kurus sekali, makan yang banyak ya." Nak, aku tidak tahu bahwa kalimat itu suatu hari akan berubah menjadi kata-kata yang membuat hatiku membeku hingga ke dasarnya. Sekitar 2 tahun setelah menikah, Bima mulai sering sakit kepala dan pusing. Katanya hanya karena kepanasan di proyek. Aku percaya, karena Bima memang keras kepala, selalu menyembunyikan sakitnya. Hingga suatu sore di akhir tahun, saat aku sedang bekerja, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suara seorang pria terdengar panik. "Mbak, apa benar ini dengan Mbak Citra? Mas Bima pingsan di tangga proyek, sekarang kami bawa ke rumah sakit." Aku lemas seketika, tangan dan kakiku gemetar. Tanpa sempat mematikan komputer, aku berlari ke jalan, menyetop taksi, dan langsung menuju RSCM. Bima terbaring di ranjang UGD, kulitnya pucat pasi, bibirnya kering pecah-pecah. Dokter menemukan nomor kerabat di ponselnya, karena itu mereka meneleponku. Setelah beberapa jam pemeriksaan, dokter memanggilku ke ruangannya. Lampu putih terasa dingin. Dokter meletakkan berkas di meja dan berkata dengan nada serius, "Suami Anda menderita anemia aplastik berat. Kondisinya mengharuskannya menjalani transplantasi sumsum tulang. Biayanya bisa sangat besar. Mungkin mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah, dan perawatannya akan jangka panjang." Aku tertegun, telingaku berdengung, jantungku serasa jatuh ke kaki. Aku bertanya lagi, "Apa ada cara lain, Dok?" Dokter menggeleng pelan. "Tanpa transplantasi, harapan hidupnya sangat kecil." Aku melangkah keluar ke koridor, dunia terasa berputar. Tapi melihat Bima terbaring di sana, aku hanya tahu satu hal. Berapapun biayanya, aku harus menyelamatkannya. Bulan-bulan berikutnya, Bima sering keluar masuk rumah sakit. Dokter meresepkan berbagai macam obat, transfusi darah terus-menerus. Aku bekerja sambil bolak-balik antara kantor dan rumah sakit. Namun, perusahaanku mengumumkan pengurangan karyawan. Aku adalah orang terakhir yang dipertahankan, tapi justru aku yang mengajukan pengunduran diri. Aku berkata pada bosku, "Pak, saya butuh waktu untuk merawat suami saya. Saya tidak bisa meninggalkannya sendirian." Bos menatapku lama, lalu menghela napas. "Citra, kamu yang kuat ya. Kapanpun kamu butuh pekerjaan lagi, pintu perusahaan ini selalu terbuka." Setelah keluar dari perusahaan, aku menerima pekerjaan akuntansi online di rumah, ditambah berjualan online di malam hari. Pagi-pagi aku bangun jam 5, mengemas puluhan paket untuk dikirim, siangnya naik motor ke rumah sakit, sorenya buru-buru mengerjakan laporan keuangan untuk beberapa toko kelontong. Makan siangku seringkali hanya sekotak nasi warteg seharga Rp20.000, disiram kuah banyak agar tidak seret. Malamnya, aku terjaga hingga jam 1 atau 2 pagi untuk menginput data. Tubuhku remuk redam, tapi setiap kali melihat senyum lemah Bima, aku mendapat kekuatan baru. Ibu Hartini sikapnya berubah-ubah. Saat melihat Bima lemah, dia berlinang air mata berkata padaku, "Berkat kamu, dia masih bisa bertahan sampai sekarang." Tapi saat mendengar dokter menyebutkan biaya pengobatan, dia hanya menggeleng dan mengeluh. "Keluarga kita kan tidak punya uang sebanyak itu, Nak. Harapan kita cuma pada kalian berdua." Aku tidak menyalahkannya. Orang tua terkadang takut menghadapi angka yang terlalu besar, aku hanya bisa menguatkan diri. "Tidak apa-apa, Bu, selama masih ada tenaga, uang bisa dicari." Maka, selama hampir 6 tahun, setiap rupiah yang kuperoleh kusimpan di bank. Setiap ada uang lebih, aku langsung tabungkan. Setiap bulan aku menghitung setiap pengeluaran dengan cermat, tak peduli dengan bisik-bisik tetangga seperti, "Citra itu hebat ya, merawat suami sakit bertahun-tahun tidak pernah mengeluh." Aku tidak hebat, aku hanya mencintainya dan percaya dia akan sembuh. Hingga suatu hari, ketika Bima sudah mendapat jadwal untuk transplantasi, bank mengirim notifikasi yang memberitahukan total tabunganku sudah mencapai hampir 10 miliar rupiah. Aku pergi ke teller, memegang buku tabungan dengan tangan gemetar. Ini adalah keringatku, air mataku, kesehatanku, dan masa mudaku.
Keluar dari bank, matahari Jakarta terasa sangat terik, begitu menyilaukan hingga aku harus menyipitkan mata. Tapi entah kenapa, mataku terasa perih. Aku telah mengumpulkan cukup uang untuk operasinya. Aku telah melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil. Aku memacu motorku ke RSCM, memarkir kendaraan, lalu masuk ke ruang rawat. Bima berbaring miring, matanya terpejam, napasnya setipis asap. Aku meletakkan tanganku di bahunya dengan lembut. Mas, aku sudah kumpulkan cukup uang. Tinggal menunggu donor yang cocok. Asal Mas sembuh, aku rela berkorban apapun. Aku tidak tahu, di luar pintu, Ibu Hartini telah mendengar semua percakapanku. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan. Sebuah ekspresi yang kelak ku tahu adalah benih dari sebuah tragedi. Orang bilang, Tuhan tidak akan memberi cobaan dua kali. Tapi ada masanya aku merasa seperti berdiri tepat di pusat badai. Gelombang masalah datang silih berganti tanpa memberiku kesempatan untuk bernapas. Suatu pagi di awal musim hujan, aku merasakan nyeri samar di dada kiriku. Awalnya hanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Lalu beberapa minggu kemudian nyerinya menjalar ke bahu. Aku menenangkan diri, mungkin hanya kurang tidur karena begadang mengerjakan laporan. Tapi rasa sakit itu semakin aneh, terkadang seperti ada sesuatu yang menarik dari dalam. Bima saat itu sedang diopname, kondisinya begitu lemah hingga untuk berdiri saja sulit. Aku tidak ingin membuatnya khawatir, jadi suatu pagi aku diam-diam pergi ke rumah sakit di daerahku untuk periksa. Saat menjalani mamogram, aku berbaring di ranjang dingin, kedua tangan di atas kepala, jantung berdebar kencang. Petugas radiologi menatap layar lebih lama dari biasanya, lalu memanggil dokter lain. Mereka berdiskusi pelan dengan isyarat mata. Aku berbaring di sana, tanganku dingin membeku. Ketika dokter memintaku masuk ke ruang konsultasi, firasatku sudah tidak enak. Suara dokter terdengar pelan, namun setajam pisau. Ibu Citra, hasil menunjukkan ada tumor ganas yang sudah menyebar sebagian. Ini adalah kanker payudara stadium akhir. Aku membeku. Telingaku berdengung. Semua suara seolah terlempar keluar dari ruang hampa. Aku hanya mendengar satu kalimat dengan jelas. Aku kena kanker. Dokter menjelaskan lebih lanjut tentang protokol pengobatan, tentang harapan hidup, tentang cara mengurangi rasa sakit. Tapi aku hanya mengangguk, air mata menetes satu persatu ke bajuku. Saat memegang berkas hasil dan melangkah keluar dari ruang periksa, kakiku lemas, harus berpegangan pada dinding untuk bisa berdiri. Langit di luar kembali cerah, begitu menyilaukan. Tapi kenapa aku merasa sangat kedinginan? Aku langsung kembali ke RSCM tempat Bima dirawat, tidak berani langsung masuk ke kamarnya. Aku berdiri di koridor lebih dari 10 menit untuk menenangkan diri. Tapi ketika masuk dan melihat Bima terbaring kurus kering dengan bibir pecah-pecah, aku nyaris menangis. Dia tersenyum lemah. Kamu dari mana saja kok lama sekali? Aku menggeleng. Tadi beli sarapan. Aku menyembunyikan hasil pemeriksaan di dalam tas, mencoba bersikap normal, tapi ketakutan di hatiku seperti batu besar yang menekan hingga sesak napas. Sore itu, aku memberanikan diri membawa hasil pemeriksaan ke rumah mertua, berniat memberitahu ibu mertua agar bisa mengatur urusan rumah sakit. Tapi begitu masuk, aku melihat Ibu Hartini sedang duduk menjahit baju, wajahnya tenang. Aku duduk di sampingnya, mengucapkan setiap kata dengan perlahan, Bu, Citra kena kanker. Ibu mertua mengangkat wajahnya menatapku, tepat 3 detik. 3 detik tanpa sedikit pun rasa kaget atau khawatir. Lalu dia mengangguk pelan, kanker? Stadium berapa? Stadium akhir, Bu. Oh, berarti mungkin tidak akan lama lagi ya, Nak. Aku terdiam, kata-katanya sedingin angin malam. Aku mencoba tersenyum getir. Bu, Citra masih mau berobat. Dia hanya bergumam, lalu melanjutkan menjahit, tanpa satu pun kata penghiburan. Saat itu, aku tahu aku tidak pernah dianggap sebagai anak di rumah ini. Adik iparku, Rina, yang sedang berbaring di sofa sambil bermain ponsel, melirikku sekilas lalu berkata dengan volume cukup keras agar aku dengar. Loh, kalau Mbak Citra sakit juga, siapa yang urus Mas Bima nanti? Jantungku seperti dicengkeram kuat. Tapi yang paling menyakitkan adalah Bima juga ada di sana malam itu. Dia hanya diam,
Tidak bertanya di mana sakitnya, tidak bertanya apa kata dokter, tidak mengucapkan satupun kalimat penghiburan. Dia hanya menunduk dan bertanya pada ibunya, "Bu, apa sebaiknya kita simpan saja buku tabungannya biar aman?" Aku berdiri hanya 4 meter dari mereka, mendengar setiap kata dengan jelas. Ibu Hartini mengangguk. Ibu juga baru mau bilang begitu. Biar ibu yang pegang, kalau nanti dia kenapa-kenapa, masih ada uang untuk mengurusmu. Aku serasa ditampar. Mereka takut aku mati, bukan karena sayang, tapi karena takut kehilangan tabungan 10 miliar itu. Malam itu, berbaring di kamar yang gelap gulita, aku mendengar bisikan mereka di ruang tamu. Bu, kalau dia meninggal, tabungannya kita bagi bagaimana? Ya harus atas nama Bima, dong. Kalau begitu, biar Rina masuk ke kamarnya, lihat di mana dia simpan. Iya, kalau dia tambah lemah, kita harus gerak cepat. Aku berbaring di ranjang, mata terbuka lebar dalam kegelapan, air mata mengalir ke kedua sisi pelipis, membasahi bantal. Aku tidak percaya orang-orang yang pernah kusebut keluarga bisa merencanakan pembagian hartaku saat aku masih hidup. Dan di dalam kegelapan malam itu, sebuah pemikiran mulai tumbuh, lemah namun kuat, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Hartaku, kepercayaanku, harga diriku. Aku tidak bisa menyerahkannya ke tangan orang-orang ini lagi. Itulah malam pertama aku mengerti, terkadang menantu tidak mati karena penyakit tapi karena hati manusia. Hari-hari setelah aku memberitahukan penyakitku, rumah mertua menjadi sunyi dengan cara yang menakutkan. Tidak ada yang bicara langsung, tapi semua menatapku seperti barang yang akan segera kedaluarsa. Suatu kali saat aku sedang memasak, ibu mertua berdiri bersandar di pintu, suaranya ringan tapi hidungnya terangkat. "Citra, sekarang kamu kan sakit, istirahat saja, pekerjaan rumah biar ibu yang kerjakan. Lagi pula, orang sakit itu suka lupa. Menyimpan uang atau barang berharga juga tidak aman." Aku tahu dia sedang menyindir soal buku tabungan. Adik iparku lebih parah, dia menyindirku setiap hari. "Mbak jangan sok kuat di rumah ini ya. Jatuh sedikit saja tidak ada yang mau tanggung jawab, loh." Lalu dia menoleh dan tertawa sinis pada ibunya. Aku diam. Semakin aku diam, mereka semakin mengira aku lemah. Padahal, aku sedang menyusun rencana jangka panjang. Suatu pagi, aku membawa buku tabungan ke bank dekat pasar. Petugas teller yang melihat namaku langsung ingat, "Ibu Citra, hari ini mau menabung atau menarik?" Aku tersenyum. Suaraku gemetar tapi tetap berusaha terdengar wajar. "Mbak, saya mau tarik seluruh saldo di buku lama dan buka buku tabungan baru atas nama saya sendiri." Petugas itu sedikit kaget, "Ditarik semua, Bu? Ini kan hampir 10 miliar. Aku mengangguk. "Iya, disimpan di rumah sekarang tidak aman." Di mataku saat itu bukan lagi uang, tapi harapan untuk menyelamatkan Bima, dan 5 tahun masa mudaku yang kuperjuangkan sedikit demi sedikit. Setelah buku tabungan baru selesai dibuat, aku menyimpannya di saku dalam jaket yang sudah kujahit lapisan kain tambahan. Buku tabungan lama yang saldonya tinggal sedikit, kubawa pulang dan kutaruh kembali di dalam lemari. Sebuah jebakan kecil, sunyi, tapi perlu. Malam itu seperti dugaanku, sekitar jam 1 pagi, aku mendengar suara kletak-kletuk dari lemari kayu. Pintu kamar terbuka sedikit, menyisakan seberkas cahaya tipis. Aku berbaring diam, pura-pura tidur, jantungku berdebar kencang. Suara sandal ibu mertua melangkah sangat pelan, tapi tetap terdengar. Senter dari ponselnya menyorot ke dalam lemari, tangannya gemetar membolak-balik setiap laci. Lalu dia berhenti saat melihat buku tabungan berwarna merah itu. Dia menarik napas dalam-dalam, seperti orang yang baru menemukan emas. Di luar pintu, adik iparku berbisik, "Sudah dapat, Bu?" "Sudah. Besok kita urus pindah nama." Aku berbaring di sana, mataku basah, hatiku sakit seperti disobek, tapi sudut bibirku sedikit terangkat. Akhirnya, mereka beraksi juga. Mereka membawa buku tabungan itu seolah baru saja memenangkan lotre. Sementara aku berbaring dalam kegelapan, tahu bahwa semuanya baru saja benar-benar dimulai. Keesokan paginya, di meja makan, ibu mertua mengambilkan lauk untukku, sesuatu yang belum pernah dia lakukan. "Citra,
Makan yang banyak, biar ada tenaga. Jangan khawatir apa-apa, semua urusan di rumah ini biar ibu yang urus. Aku menatapnya, hatiku dingin membeku, tapi di luar aku tetap tersenyum tipis. Iya bu, terima kasih. Adik iparku menatapku dengan sorot mata penuh kemenangan. Aku balas menatapnya, tersenyum begitu ramah hingga dia merasa tidak nyaman dan membuang muka. Dia tidak tahu, buku tabungan yang asli ada di tanganku. Sore harinya, aku tak sengaja mendengar percakapan antara ibu mertua dan Bima di dapur. Buku tabungannya sudah ibu pegang, kamu tenang saja, dia sakit begitu, paling tidak akan bertahan lama. Bima menghela napas, yang penting ada uang untuk transplantasi Bima, Bu. Aku berdiri di balik pintu, tubuhku kaku. Ternyata orang yang paling kucintai juga bersekongkol dengan mereka. Tidak ada satupun pertanyaan tentang bagaimana sakitku. Tidak ada satupun kalimat penghiburan, hanya peduli apakah uangnya masih ada. Aku menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Terkadang, rasa sakit terberat bukan saat orang lain jahat padamu, tapi saat orang yang pernah kau cintai sepenuh hati hanya diam ketika melihatmu terluka. Malam itu, aku duduk sendirian di dekat jendela, memandangi lampu jalan kuning yang menyorot ke gang kecil. Aku berkata pada diriku sendiri, Citra, jangan berharap ada yang akan menolongmu lagi. Mulai sekarang, hanya kamu yang bisa menjaga dirimu sendiri. Dan pada saat itulah, aku tahu suatu hari aku harus meninggalkan rumah ini, bukan karena penyakit, tapi karena hati manusia. Sejak mereka mengambil buku tabungan palsu itu, suasana di rumah berubah drastis. Jika sebelumnya aku hanya menantu biasa, sejak mereka berpikir aku akan segera mati dan emas sudah di tangan mereka, aku menjadi orang asing. Pagi hari, saat aku sedang mencuci piring, ibu mertua berdiri dengan tangan terlipat di belakangku. Citra, setelah cuci piring, sekalian lap jendela ruang tamu, ya, sudah lama berdebu. Suaranya ringan seperti angin, tapi tatapannya lebih tajam dari silet. Aku lelah sampai nyaris tak bisa berdiri. Tanganku gemetar karena deterjen, tapi aku tetap mengangguk. Baik, Bu. Adik iparku lebih parah lagi. Dia selalu membuang muka setiap kali berpapasan denganku. Mbak minggir dong, jangan di situ, menghalangi jalan. Aku menatapnya tanpa rasa marah, hanya kasihan. Kasihan pada seorang gadis muda yang hatinya sudah lebih kelam dari langit mendung. Tapi yang terburuk bukanlah sikap mereka, melainkan rencana mereka. Suatu siang, saat aku sedang mengupas buah di dapur, aku mendengar ibu mertua berbisik pada putrinya. Rina, uangnya sudah ibu pegang. Tapi biar lebih aman, buku tabungannya harus dipindah nama atas nama Bima. Kalau dia mati, baru kita yang bisa menikmati. Jantungku berdebar kencang, tanganku gemetar hingga apel yang kupegang jatuh ke lantai. Adik iparku tertawa sinis. Mbak Citra kan pasti mati, sekarang kita urus saja Mas Bima, kita harus gerak cepat sebelum dia sadar. Ibu mertua mengangguk. Sore ini ibu sama kamu pergi ke bank. Ingat, kunci pintu kamarnya, jangan sampai dia curiga. Aku berdiri tepat di balik pintu, mendengar setiap kata seperti jarum yang menusuk dadaku. Bertahun-tahun aku begadang mengerjakan akuntansi online, naik motor mengantar pesanan, menahan diri tidak membeli baju baru, bahkan menahan lapar, bukan untuk menjadi harta warisan bagi mereka. Sore itu, aku pura-pura lelah dan minta izin istirahat di kamar. Mendengar mereka bersiap-siap pergi ke bank, aku hanya tersenyum tipis. Bagus, teruslah berpikir kalian akan menang. Ketika mereka membawa buku tabungan palsu itu ke bank untuk mengganti nama, mereka pasti akan menemukan bahwa isinya hanya tersisa 3 juta rupiah. Uang yang sengaja kutinggalkan untuk menguji hati mereka. Malamnya mereka pulang. Pintu dibanting hingga membentur dinding dengan keras. Suara sandal diseret cepat ke ruang tamu. Bu, kenapa di buku tabungan cuma ada 3 juta? Aku berbaring di kamar, mendengarnya dengan hati yang ringan. Ibu mertua membentak pelan. Diam. Nanti dia dengar dan bikin ribut. Adik iparku kesal hingga memukul meja. Aku marah sekali. Uangnya kemana? Mbak Citra pasti menyembunyikannya. Ibu membiarkan dia selangkah lebih maju. Suara ibu mertua terdengar tegas dan tenang. Kamu pikir dia tarik uang untuk apa? Dia sakit parah, bisa pegang uang itu berapa lama lagi?
Cepat atau lambat, pasti jatuh ke tangan kita juga. Aku meremas selimut. Jadi di mata mereka, aku hanya sedang menunggu mati. Malam itu Bima meneleponku. Suaranya sangat lemah, tapi cukup jelas untuk kudengar. Ibu bilang tabungannya tidak ada. Kamu yang tarik, kan? Kenapa Mas bertanya begitu? Bima menghela napas. Karena ibu bilang kamu egois. Kalau kamu tarik semua, nanti Mas transplantasi pakai apa? Aku tertawa, tawa yang lebih pahit dari obat kemoterapi. Mas, apa Mas pernah bertanya padaku kenapa aku menariknya? Apa Mas pernah bertanya apa alasanku? Dia terdiam sejenak, lalu berkata, aku hanya takut kamu melakukan sesuatu tanpa berpikir. Aku menatap langit-langit kamar, air mata mengalir ke pelipis. Bima, aku tidak kurang berpikir. Aku hanya kekurangan orang yang berpihak padaku. Di seberang sana, hening. Aku tahu kami semakin menjauh, bukan karena penyakit, tapi karena kepercayaan yang sudah retak. Larut malam, aku keluar ke teras untuk mencari udara segar. Di atap seng, suara rintik hujan turun pletak-pletok seolah ingin merobek keheningan. Aku memandangi air yang mengalir di talang dan berpikir, orang boleh miskin harta, tapi jika miskin hati, tidak ada yang bisa menolong. Aku tahu, sudah saatnya aku melakukan hal terpenting dalam hidupku, memisahkan diri dari orang-orang ini dan mempertahankan sisa harga diriku. Sejak mereka tahu buku tabungan itu hanya berisi 3 juta, rumah selalu diselimuti kecurigaan. Ibu mertua melirik sinis setiap langkahku, sementara adik iparku seperti kucing yang mengintai tikus. Setiap kali aku memegang tas atau membuka lemari, dia langsung menjulurkan kepala untuk mengintip. Aku pura-pura polos. Semakin aku polos, mereka semakin yakin bisa mengorek rahasiaku. Malam itu, entah karena takdir atau keserakahan yang membutakan mata, mereka kembali beraksi. Sekitar jam 1 pagi, aku mendengar suara sandal diseret pelan di koridor. Aku tidak tidur, hanya berbaring diam. Mata sedikit terbuka di bawah cahaya lampu tidur yang redup. Pintu kamarku berderit pelan. Seberkas cahaya dari senter ponsel menyorot langsung ke lemari pakaian. Sosok seseorang masuk, perlahan tapi sangat mantap. Ibu mertua. Di belakangnya, adik iparku Rina. Aku menahan napas, takut ketahuan aku terjaga. Ibu mertua berbisik, cari yang teliti, Rin, Mama yakin dia simpan di sekitar sini. Rina menjawab cepat. Mama cari di laci bawah, biar Rina cari di atas. Dia sakit lemah begitu, dibiarkan lama nanti kita rugi. Aku menggigit bibir begitu kuat hingga rasanya mau berdarah. Jadi, bagiku mereka, aku hanyalah penghalang antara mereka dan 10 miliar rupiah. Suara gaduh pencarian berlangsung beberapa saat, pakaianku dilempar tumpukan demi tumpukan ke lantai. Lalu Rina berseru pelan. Dapat, Bu. Ada buku tabungan lagi. Aku bisa mendengar suaranya bergetar karena senang. Tapi yang dipegangnya hanyalah buku tabungan lama, yang sengaja kutinggalkan sebagai umpan. Ibu mertua menyorotkan senter ponselnya. Aku melihat matanya bersinar seperti bara api. Besok kita bawa ke bank lagi, pasti dia punya buku lain. Perempuan ini mungkin menyembunyikannya di bawah kasur. Adik iparku tertawa sinis, suaranya merendahkan. Biarkan saja dia mati. Nanti juga uangnya keluar sendiri. Orang sakit begitu, hidupnya tinggal berapa lama lagi, aku tidak tahan lagi. Air mata membanjiri kedua sisi pelipis. Bukan sakit karena penyakit, tapi sakit mendengar orang membicarakan kematianku seolah membicarakan ayam yang menunggu disembelih. Mereka menggeledah sekitar 5 menit lagi lalu pergi. Begitu pintu tertutup, aku bangkit, kedua tangan menutupi wajah. Bukan karena kehilangan buku tabungan, bukan karena takut, tapi karena aku tahu, tidak ada lagi jalan mundur bagiku. Jika aku tetap di rumah ini, mereka tidak akan berhenti. Keesokan harinya, aku bangun pagi dan memasak sarapan seperti biasa. Meskipun semalam menangis hingga mata bengkak, aku tetap tersenyum. Bu, sarapan dulu, masih hangat. Ibu mertua menatapku. Matanya penuh waspada, tapi tetap berusaha menjaga wibawanya. Iya, kamu makan saja. Biar ibu yang urus. Aku menatapnya, merasa seperti melihat orang asing. Tidak ada lagi sedikit pun rasa kekeluargaan. Siangnya Bima menelepon,
suaranya lemah tapi cukup untuk menampar hatiku. Ibu bilang kamu sembunyikan uang dan tidak mau Mas berobat. Kamu sejahat itu, ya? Jantungku sesak. Siapa yang bilang begitu ke Mas? Ibu dan Rina sudah menemukan buku tabungannya, jangan mengelak lagi. Kalau kamu sayang aku, kamu harus serahkan bukunya biar ibu yang pegang. Aku memejamkan mata, melihat dengan jelas retakan pernikahan kami yang semakin melebar. Bima, apa Mas pernah berpikir untuk bertanya padaku sekali saja? Sekali saja, apa aku baik-baik saja? Dia diam. Aku sangat sakit, Bima. Tapi, bukan karena penyakitku. Aku mematikan telepon, tidak menangis lagi. Air mataku sepertinya sudah kering. Malam itu, aku duduk menatap buku tabungan asli yang tersimpan di saku dalam jaket yang kujahit sendiri dengan benang coklat tua. Aku mengelusnya pelan. 3 tahun aku menabung, akhirnya menjadi ujian hati manusia. Aku tahu, sudah saatnya membawa semuanya ke hadapan mereka. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi sisa-sisa kehormatanku. Buku tabungan palsu yang mereka ambil, buku asli yang kusimpan, dan kebenaran yang akan segera kukatakan, akan menjadi penentu, apakah aku akan tetap di rumah ini atau pergi selamanya, dan aku tahu, hari itu akan segera datang. Pagi itu, langit Jakarta mendung seolah memberi pertanda buruk. Aku memasak makan siang dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena aku tahu hari ini adalah hari di mana aku akan mengatakan segalanya. Ibu mertua duduk menonton TV, adik iparku sibuk dengan ponselnya. Keduanya menatapku seolah aku berutang seumur hidup pada mereka. Aku menyajikan makanan di meja dengan perlahan. Bu, ada yang mau Citra bicarakan. Seluruh ruang tamu hening. Ibu mertua tampak kesal. Mau bicara apa? Katakan saja, jangan berbelit-belit. Aku mengangguk, mencoba menjaga suara agar tetap tenang. Citra tahu, 2 malam yang lalu ibu dan Rina masuk ke kamar Citra. Ibu mertua tertegun, tapi wajahnya tetap tenang. Loh, kami kan keluarga, masuk untuk melihat-lihat barang. Apa salahnya? Adik iparku menyipitkan mata sinis. Kamar itu kan di rumah ini. Bukan rumah Mbak sendiri. Jangan mengada-ada. Aku meletakkan sumpit dan menatap lurus ke arah mereka berdua. Tidak apa-apa, Bu. Karena buku tabungan itu memang sengaja Citra siapkan untuk ibu ambil. Keduanya terbelalak. Rina bangkit. Maksud Mbak apa? Mbak sembunyikan uangnya lalu kasih buku tabungan kosong ke kami, kan? Benar. Ibu mertua menggebrak meja. Citra, kamu kurang ajar. Buku tabungan itu atas nama Bima. Kamu menarik uangnya berarti kamu menggelapkan. Masih tinggal di rumah ini tapi berani main-main. Aku menarik napas dalam-dalam. Setiap kata yang kuucapkan setelah itu adalah jarum yang menusuk kepalsuan yang mereka sembunyikan selama ini. Benar, Bu. Citra menariknya karena Citra tahu. Jika Citra mati lebih dulu, uang itu tidak akan pernah dipakai untuk Bima. Ibu mertua bungkam. Aku mengeluarkan buku tabungan asli dari saku jaket dan meletakkannya di meja. Buku baru, dengan namaku sebagai pemilik tunggal. Adik iparku melotot, suaranya melengking. Apa? Mbak buka rekening baru? Aku mengangguk. Iya. Aku buka rekening baru agar tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ibu mertua gemetar. Kamu berani menipuku. Tidak, Bu. Aku tidak menipu siapa-siapa. Aku hanya melindungi hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Rina menunjuk wajahku. Mbak lakukan ini untuk apa? Aku menatap ibu dan anak itu, lalu tersenyum sedih, untuk menguji hati manusia. Satu kalimat itu membuat seisi rumah hening. Tepat pada saat itu, pintu terbuka. Bima, pria yang pernah kucintai hingga habis-habisan, berdiri di ambang pintu, pucat dan kurus. Dia menatapku, suaranya lemah tapi penuh tuduhan. Citra, kenapa kamu sembunyikan ini dariku? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku menatapnya lama, sangat lama. Bima, aku percaya padamu. Tapi apa kamu pernah berpihak padaku? Dia menggigit bibir, menunduk, tidak berani menatap mataku. Aku berdiri. Suaraku anehnya terdengar tenang. Jika aku serahkan buku tabungan itu pada ibu, beliau akan mengganti nama pemiliknya. Jika aku mati,
Uang itu tidak akan dipakai untuk menyelamatkanmu, tapi akan dibagi sesuka hati mereka. Ibu mertua berdiri. Tentu saja, karena itu hak Bima. Aku menoleh padanya. Bu, aku katakan ini dari lubuk hatiku. Sejak aku divonis kanker, ibu tidak pernah bertanya sekalipun. Nak, kamu baik-baik saja? Ibu hanya bertanya, uangnya di mana? Ibu mertua melotot. Perempuan kurang ajar. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu, karena aku sudah bersiap untuk pergi dari rumah ini. Bima terkejut. Citra, kamu bicara apa? Aku menatapnya. Pria yang pernah berjanji akan melindungiku seumur hidup, kini tak ada lagi bayangannya. Mas Bima, aku mau kita cerai. Seisi ruangan seakan runtuh. Rina berteriak, Mbak gila ya, Mbak mau tinggalkan Mas Bima sekarang, Mbak mau dia mati. Aku menatapnya. Suaraku ringan. Tidak. Aku akan membiayai transplantasi Mas Bima sampai tuntas. Setelah dia sehat, aku akan pergi. Bima menatapku dengan tatapan kosong. Kenapa? Kenapa kamu harus melakukan ini? Kamu kan masih cinta aku? Aku memalingkan wajah, air mata mengalir tapi suaraku tetap tegar. Aku mencintaimu, tapi aku tidak lagi mempercayaimu. Bima terhuyung seolah ditampar. Ibu mertua menggebrak meja. Cerai ya cerai. Kamu pergi jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Aku menunduk hormat padanya. Iya, Bu. Saya juga tidak berniat kembali. Aku mengemasi barang-barangku dalam 30 menit. Satu tas kecil, beberapa pasang baju, obat-obatan, rekam medis, dan buku tabungan. Saat aku melangkah keluar pintu, Bima buru-buru memegang tanganku. Citra, jangan pergi. Aku salah. Aku minta maaf. Aku butuh kamu. Aku menatapnya, hatiku sakit hingga setiap tarikan napas terasa nyeri. Bima, aku pergi bukan untuk meninggalkanmu. Aku pergi untuk menyelamatkan sisa-sisa kebaikan dalam diriku. Aku menarik tanganku dari genggamannya yang kurus. Pintu besi tertutup di belakangku. Suara brak yang keras seperti titik akhir bagi pernikahanku. Hampir 7 tahun. Aku berdiri di luar gerbang, menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku mendengar napasku sendiri. Bebas, ringan, menyakitkan, tapi benar. Dan aku tahu, mulai saat ini, hidupku berbelok ke jalan lain. Jalan yang harus kulalui sendiri, meski hanya dengan sisa sedikit tenaga. Aku meninggalkan rumah mertua hanya dengan satu tas kecil. Sebuah ojek online membawaku ke sebuah rumah kos di dekat rumah sakit, tempat dengan kamar-kamar yang hanya cukup untuk satu kasur, satu meja lipat dan kipas angin tua yang berderit setiap malam. Kamar yang kusewa berukuran 12 meter persegi, dindingnya berjamur, atap sengnya begitu panas hingga di siang hari serasa membakar. Tapi bagiku, tempat ini lebih mudah untuk bernapas. Setidaknya tidak ada yang mengawasi setiap hembus napasku. Tidak ada yang bertanya di mana uangku, tidak ada yang berharap aku cepat mati. Aku menggelar tikar tua, meletakkan ranselku. Suara motor di gang, tangis anak-anak, suara radio dari kamar sebelah, semua berbaur menjadi satu, riuh tapi nyata. Sudah lama sekali aku tidak merasakan hidup sebagai diriku sendiri, ritme hidup baru segera terbentuk. Pagi hari aku ke rumah sakit merawat Bima selama beberapa jam. Sorenya aku mengerjakan akuntansi online untuk sebuah toko emas kecil dan 2 toko kelontong. Malamnya, aku mengurus pesanan jualan online, makan seadanya dengan nasi bungkus atau semangkuk mie ayam seharga Rp20.000. Seringkali aku lelah sampai tangan gemetar dan mata berkunang-kunang, tapi aku tetap bertahan. Aku ingin menepati janjiku, mengobati Bima sampai dia sehat. Meskipun kami sudah bercerai, aku pikir keluarga mertua akan diam, tapi aku salah. Suatu siang, matahari begitu terik seolah membakar wajah. Aku sedang mencuci panci di halaman kos ketika mendengar orang-orang berbisik di depan gerbang. Itu kayaknya ibu mertuanya si Citra datang. Waduh, ramai sekali. Aku terkejut dan berlari keluar, jantungku mencelos seketika. Ibu mertua, Ibu Hartini, berdiri di tengah gerbang kos, diikuti oleh adik iparku Rina dan 2 wanita asing.
Mereka menatapku tajam seperti sedang menangkap basah pencuri. Ibu Hartini berkacak pinggang dan berteriak, "Bapak-bapak, ibu-ibu, dengarkan saya. Perempuan bernama Citra ini, dia pura-pura sakit. Dia membawa kabur 10 miliar rupiah milik anak saya dan bersembunyi di sini." Seluruh penghuni kos gempar. Panci yang kupegang jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Rina semakin menjadi-jadi. Kakak saya sakit parah, tapi dia sembunyikan uangnya dan kabur dari rumah. Dia perempuan kejam. Aku berdiri di sana, di tengah gang yang penuh orang, gang yang baru saja mulai kuakrabi, kini menjadi tempat kehormatanku dirobek-robek. Aku melangkah ke gerbang, anehnya sangat tenang. "Bu, kenapa ibu bicara seperti itu? Saya tidak mengambil uang siapapun." "Tidak mengambil?" Ibu Hartini berteriak. "Kamu tarik semua isi buku tabungan atas nama Bima. Kamu tinggalkan buku kosong, masih berani mengelak?" Aku menggigit bibir, tangan terkepal. Para tetangga menatapku, ada yang iba, ada yang penasaran, ada yang langsung percaya pada kata-katanya. Aku ingin menjelaskan, tapi baru saja akan membuka mulut. Ibu Hartini sudah menunjuk wajahku. "Kamu itu perempuan jahat, biar seluruh kampung tahu, dia meninggalkan anakku saat sakit parah dan kabur ke sini membawa uang." Aku tercekat, bukan karena malu, tapi karena orang-orang yang pernah makan dari masakanku, kini datang untuk membunuh kehormatanku begitu cepat. Aku berbalik, tidak berdebat, tidak membantah. Itulah pertama kalinya dalam hidupku aku mengerti bahwa hal yang paling mahal bukanlah emas, tapi kehormatan yang dicoreng di depan orang banyak. Malam itu, aku menelepon Agung, teman kuliahku yang sekarang menjadi pengacara. Mendengar ceritaku yang terbata-bata, Agung terdiam sejenak lalu berkata, "Citra, kamu jangan takut, biar aku yang urus masalah hukumnya. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, telepon aku dulu." Suaranya tenang dan meyakinkan, seperti sebuah sandaran. Aku duduk meringkuk di kamar 12 meter persegi itu, hati sedikit lebih ringan. Dan sejak hari itu, aku tahu aku tidak punya jalan untuk kembali. Aku harus terus maju, harus lebih kuat untuk melindungi bagian terakhir dari diriku yang tersisa. Setelah insiden pencemaran nama baik itu, aku pikir segalanya akan tenang. Tapi tidak, keluarga mantan suamiku terus mendorongku ke sudut. Suatu sore, saat aku sedang mengerjakan pembukuan, aku menerima telepon dari Paman Surya, orang yang paling dihormati di keluarga besar mereka. Suara beliau terdengar berat dan serius. "Citra, kamu atur waktu akhir pekan ini datang ke rumah Paman. Paman akan adakan rapat keluarga. Masalahmu dengan Bima harus diselesaikan." Aku terdiam sejenak. "Baik, Paman, saya akan datang." Aku tahu ini akan menjadi pertempuran terbesar yang pernah kuhadapi. Rapat keluarga diadakan di Depok, di rumah Paman Surya yang luas, bergaya rumah Jawa kuno dengan halaman berubin merah dan pohon mangga yang berbuah lebat. Ketika aku masuk, belasan orang sudah memenuhi ruang tamu. Ibu mertua, Ibu Hartini, duduk di tengah, wajahnya angkuh, tangan berkacak pinggang. Rina duduk di sebelahnya, bibirnya cemberut seolah siap menyerang kapan saja. Bima duduk di ujung sofa, kurus kering, matanya cekung. Paman Surya meletakkan gelasnya. "Baik, siapa yang mengundang Citra kemari, silakan bicara." Ibu mertua langsung maju. "Paman Surya, saya mau bilang, perempuan ini sudah menipu keluarga saya. Dia pura-pura sakit, membawa kabur 10 miliar rupiah milik Bima, lalu kabur." Rina menimpali, buku tabungannya atas nama Mas Bima, tapi dia kuras habis. "Dia penipu." Aku berdiri diam, tidak bicara. Di kepalaku hanya ada satu kalimat. Hari ini aku akan katakan semuanya, tidak ada yang ditutupi lagi. Paman Surya menoleh padaku. "Citra, bagaimana menurutmu?" Aku membuka tasku, dengan tenang meletakkan setumpuk berkas tebal di atas meja. "Paman, bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah seluruh kwitansi pengobatan Bima selama hampir 6 tahun. Semuanya dibayar dengan uang saya." Seluruh ruangan berbisik. Aku melanjutkan. "Dan ini adalah surat konfirmasi dari bank bahwa saya membuka rekening baru atas nama saya sendiri. Uang 10 miliar itu adalah hasil kerja keras saya." Ibu mertua bangkit menunjuk wajahku.
Bohong, buku tabungan itu atas nama Bima. Aku menatapnya lurus. Benar, buku tabungan pertama atas nama kami berdua. Tapi saya satu-satunya yang menabung di sana, saya punya rekening korannya. Aku meletakkan tumpukan kertas kedua. Rina menyambarnya, membukanya, dan dalam hitungan detik wajahnya pucat pasi. Sekalipun ingin berbohong, rekening koran tidak bisa diajak kompromi. Plot twist besar, rahasia yang disembunyikan keluarga mertua hampir 30 tahun. Tapi semua belum berakhir. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat dan meletakkannya di hadapan Paman Surya. Paman, saya mohon Paman lihat ini dulu. Paman membukanya. Di dalamnya ada hasil tes DNA yang tak sengaja kutemukan di laci tua milik almarhum ayah Bima, Bapak Gunawan. Sebelum beliau meninggal, di sana tertulis jelas. Bima Perkasa bukan anak kandung dari Bapak Gunawan. Ruangan itu sunyi senyap. Ibu mertua tergagap. Palsu, itu palsu. Kamu yang membuatnya. Aku tidak menatapnya, hanya berkata pada Paman Surya. Ini adalah dokumen asli dengan tanda tangan almarhum ayah Bima, dan sebuah catatan yang beliau tinggalkan, bahwa beliau berharap Bima mengetahui kebenaran ini saat dewasa. Wajah Paman Surya pucat, yang lain berbisik kaget. Aku menoleh pada ibu mertuaku. Bu, jika saya tidak menggeledah lemari untuk mencari berkas pengobatan, saya tidak akan menemukan amplop ini. Saya tidak ingin mengatakannya, tapi Ibu dan Rina telah memfitnah dan menghina saya berkali-kali. Hari ini saya harus bicara agar semua orang tahu, saya bukan pencuri. Rina gemetar. Jadi Mas Bima anak siapa? Aku menatap lurus pada ibu mertuaku. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya sepucat orang kehabisan darah. Saya tidak tahu, tapi surat DNA itu jelas mengatakan Mas Bima tidak memiliki garis keturunan dari keluarga ini. Bima duduk membeku. Kedua tangannya terkepal hingga memutih. Paman Surya berdiri dan menggebrak meja. Masalah sebesar ini kamu sembunyikan dari keluarga, Hartini? Sekarang kamu masih tega memfitnah mantan menantumu? Bagaimana kamu bisa hidup tenang di hadapan leluhur? Keluarga besar riuh. Ada yang menyalahkan ibu mertua, ada yang kasihan pada Bima, ada yang tertegun tak bisa berkata-kata. Ibu mertua jatuh terduduk, Rina menangis histeris, Bima menatapku, matanya seperti orang yang kehilangan pegangan. Citra, kamu sudah tahu ini sejak kapan? Aku menggeleng. Baru saja. Dan aku tidak pernah berniat mengatakannya. Tapi ibu dan Rina sudah keterlaluan. Bima menunduk, bahunya bergetar. Aku memandangi keluarga itu. Orang-orang yang pernah menjadi bagian hidupku, kini hancur berantakan seperti rumah diterpa badai. Hasil rapat keluarga. Di akhir acara, Paman Surya mengumumkan, mulai hari ini, tidak ada yang boleh menghina, menuntut uang, atau mencemarkan nama baik Citra lagi. Masalah rumah tangga Hartini, selesaikan sendiri. Jangan bawa-bawa orang luar. Aku menunduk. Terima kasih, Paman. Aku berbalik dan melangkah keluar. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa senang, hanya hati yang terasa ringan dan lelah. Saat akan menuruni tangga, aku mendengar panggilan serak di belakangku. Citra, aku minta maaf. Itu Bima, pria yang pernah kucintai sepenuh hati. Aku tidak menoleh, hanya berkata pelan. Bima, aku sudah lama memaafkanmu. Tapi cintaku sudah tidak ada lagi. Lalu aku meninggalkan rumah itu, melangkah ke bawah terik matahari. Matahari Jakarta yang menyengat, tapi untuk pertama kalinya aku merasa hangat. Hari itu, aku tahu aku telah memutus seutas tali yang mengikatku selama bertahun-tahun. Setelah rapat keluarga yang penuh air mata dan kehancuran itu, aku kembali ke kamar kosku yang kecil. Kamar 12 meter persegi yang panas, tapi menjadi satu-satunya tempat di mana tidak ada yang menuduhku, tidak ada yang meragukanku, tidak ada yang ingin mengorek sisa-sisa hidupku. Aku meletakkan tasku, duduk di lantai, bersandar ke dinding. Seluruh tubuhku terasa remuk. Nyeri di dada kiriku kembali terasa, mual karena obat, pusing dan seluruh badan pegal. Tapi yang terberat adalah kesedihan yang tak bernama. Aku bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku hidup? Untuk siapa? Lalu aku menjawab sendiri, hanya untuk diriku sendiri. Hari-hari berikutnya,
Aku memulai protokol pengobatan untuk kanker stadium akhirku. Setiap 3 minggu sekali, aku ke rumah sakit untuk kemoterapi. Rambutku rontok, kulitku menjadi kusam, bibirku kering dan kaki tanganku sedikit bengkak. Hari pertama kemoterapi, melihat selang infus menjuntai, obat perlahan mengalir ke tubuhku, aku menangis. Bukan karena sakit, tapi karena aku duduk di sana sendirian, tidak ada Bima, tidak ada ibu mertua, tidak ada kerabat. Hanya suara mesin infus yang berbunyi tit, tit, tit. Seorang perawat menatapku iba, sendirian saja mbak, tidak ada yang menemani. Aku menyeka air mata, tersenyum. Sudah biasa, sus. Kehidupan sehari-hari terus berjalan. Setelah setiap sesi kemoterapi, aku lelah sampai tak bisa mengangkat tangan. Tapi aku harus tetap bekerja, mengirim laporan akuntansi, menjawab pelanggan, membayar tagihan internet kamar kos. Suatu hari, ibu kos memanggilku, Citra, kalau akhir bulan bayarnya telat sedikit tidak apa-apa ya. Ibu tahu kamu sedang kesulitan. Aku terharu hingga tercekat. Terkadang, orang asing lebih baik daripada orang yang kita anggap keluarga. Para tetangga kos perlahan mengerti kebenarannya. Setelah insiden keluarga mertua datang melabrak, banyak yang awalnya menatapku curiga. Tapi setelah Paman Surya datang langsung ke kos untuk meminta maaf atas nama keluarga, semuanya berubah. Paman berdiri di halaman kos dan berkata dengan jelas, saya mewakili keluarga Besan meminta maaf pada Nak Citra. Kami telah salah menilainya. Seluruh penghuni kos mendengar. Sejak itu, setiap bertemu, mereka lebih peduli, bertanya kabar. Ada yang diam-diam meletakkan sekantong buah di depan pintu kamarku. Aku tahu. Hidup ini tetap adil dengan caranya sendiri. Bima menghilang dari hidupku. Suatu hari, aku datang ke rumah sakit untuk menjenguk Bima seperti biasa. Ranjangnya kosong. Aku panik dan bertanya pada perawat, "Suster, pasien di ranjang 14 kemana, ya?" Perawat melihat daftar. "Oh, keluarganya sudah minta pulang, Mbak." Katanya pindah berobat ke tempat lain. Sepertinya ke Bandung. Aku membeku. Jantungku serasa jatuh ke lantai yang dingin. Bima pergi. Tanpa pamit, tanpa pesan, tanpa satu pun kata penenang. Malamnya di kos, aku mencoba meneleponnya. Nada sambung berdering tapi tidak ada yang mengangkat. Lalu nomornya tidak aktif. Seolah dia ingin menghapus jejaknya. Aku mengirim pesan, "Bima, kamu di mana? Apa kamu baik-baik saja? Kalau butuh apa-apa, bilang saja, aku masih pegang janjiku." Tidak ada balasan. Satu pesan lagi, "Bima, setidaknya biarkan aku tahu kamu masih hidup." Tetap tidak ada balasan. Beberapa hari kemudian, sebuah akun tak dikenal mengirimiku pesan, "Biarkan dia sendiri. Dia hancur. Dia ingin menghindari semua orang." Aku mengerti. Bima bersembunyi. Bima sakit hati karena kebenaran yang terungkap di rapat keluarga. Dia membawa rasa malu, aib, dan penghinaan yang tak pernah ia bayangkan harus ditanggungnya. Aku tidak menyalahkannya, aku hanya sedih. Aku mengirim pesan terakhir. "Baiklah, Bima, kapanpun kamu butuh, aku masih di sini. Tapi aku tidak akan menunggumu lagi." Pesan terkirim, centang satu, tidak pernah menjadi biru. Dan aku tahu, satu babak lagi dalam hidupku telah berakhir. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Aku menutup jendela kamar kos, bersandar ke dinding, memandangi hujan yang menghantam atap seng. Aku berbisik, cinta bisa hancur, tapi hati manusialah yang paling menyakitkan. Aku meletakkan tangan di dadaku, tempat di mana dulu ada hati yang mencintai sepenuh jiwa, kini hanya tersisa kekosongan. Tapi kemudian aku teringat, aku masih punya janji, uang 10 miliar itu masih di rekening, dan aku masih harus menyelamatkan Bima, kemanapun dia menghilang. Hidupku belum boleh menyerah. Belum. Suatu pagi di bulan Oktober. Langit Jakarta cerah seolah baru dibersihkan. Aku sedang menginput data untuk toko emas ketika ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Di seberang sana, suara seorang perawat wanita terdengar tergesa-gesa dan sedikit gemetar. Apa benar ini dengan Ibu Citra, ibu kerabat dari pasien atas nama Bima Perkasa? Tanganku berhenti. Jantungku berdebar kencang. Iya, benar. Ada apa dengan Bima, Sus? Suaranya merendah, hati-hati.
Beliau sekarang ada di RSUD di Bandung, kondisinya sangat buruk. Anemia aplastiknya parah, infeksi darah, butuh transplantasi segera. Keluarganya tidak bisa dihubungi, jadi pihak rumah sakit mencari nomor ibu di data lama. Aku langsung berdiri, kursiku terjatuh. Suster, saya segera ke sana. Tolong jaga dia, jangan biarkan dia. Suaraku tercekat, tak sanggup melanjutkan. Perawat itu berkata cepat. Ibu cepat ya, dokter bilang waktunya tidak banyak. Aku mematikan telepon. Aku tidak mendengar apa-apa lagi, tidak melihat apa-apa lagi. Hanya satu kalimat yang menggema di kepalaku. Bima menungguku. Aku buru-buru berganti pakaian seadanya, membawa tas berisi buku tabungan 10 miliar itu. Menuruni tangga kos dengan kaki gemetar, harus berpegangan pada dinding. Aku memesan mobil. Aku tidak ingat apa yang kukatakan, hanya ingat sopir menatapku dari kaca spion. Mbak, napasnya terengah-engah. Mau mampir ke klinik dulu? Aku menggeleng. Tolong cepat pak, kerabat saya sekarat. Mobil melaju membelah kemacetan Jakarta lalu masuk ke jalan tol. Angin menerpa wajahku, dingin, tapi hatiku lebih dingin lagi. Setiap kilometer yang terlewat serasa meremas jantungku, takut saat tiba di sana semuanya sudah terlambat. Jalan menuju Bandung berkabut. Mobil melambat. Aku gelisah. Pak, bisa lebih cepat sedikit? Sopir menatapku dengan tatapan mantap. Tenang, Mbak. Saya sudah biasa antar orang darurat. Pasti sampai tepat waktu. Aku memalingkan wajah ke jendela, mata perih, angin dingin, tangan gemetar terus-menerus. Aku teringat tahun-tahun perjuanganku merawat Bima, teringat senyum teduhnya, teringat kalimatnya saat baru menikah, aku tidak akan membiarkanmu kekurangan. Kalimat itu kini terdengar begitu asing, tapi hatiku tetap luluh, tetap menyayanginya, seperti hari pertama. Pukul 3 sore, mobil berhenti di depan rumah sakit. Aku nyaris berlari masuk ke unit perawatan intensif. Seorang perawat langsung mengenaliku. Ibu Citra, dokter sudah menunggu. Aku mengikutinya, jantungku serasa mau pecah. Di depan pintu UGD, seorang dokter muda keluar, wajahnya serius. Kondisi Mas Bima sudah masuk tahap kegagalan sumsum tulang total, penyakitnya berkembang cepat dan sebelumnya dia menolak pengobatan. Menolak? Aku tergagap. Dia bilang tidak mau merepotkan ibu, tidak mau ada yang melihatnya seperti ini. Aku meremas tanganku, suaraku gemetar. Sekarang masih ada cara, dok? Masih, tapi harus transplantasi segera. Total biayanya sekitar 2,4 miliar. Aku membuka tas, mengeluarkan buku tabungan. Saya bisa membayarnya. Tolong selamatkan suami saya, dok. Dokter menatapku beberapa detik. Tatapan antara iba dan kagum. Baik, kami akan segera siapkan prosedurnya. Aku masuk ke dalam. Bima terbaring di sana, begitu kurus hingga kulitnya kusam, kedua matanya cekung, tangan terpasang infus, rambutnya rontok separuh, selimut tipis menutupi dadanya, tapi seluruh tubuhnya masih gemetar. Aku melangkah pelan ke samping ranjang. Bima, dia membuka mata, tatapannya sayu, tapi ketika melihatku, matanya berkaca-kaca. Citra, kenapa kamu tahu aku di sini? Aku menggenggam tangannya yang dingin membeku. Kalau aku tidak mencarimu, siapa yang akan menyelamatkanmu? Dia tersenyum pucat. Aku tidak berani meneleponmu. Aku merasa tidak punya muka lagi. Air mataku jatuh ke tangannya. Bima, jangan bicara begitu. Aku sudah berjanji padamu. Meskipun kita cerai, aku akan tetap merawatmu. Dia memejamkan mata, air mata mengalir dari sudut matanya. Kamu terlalu baik, Citra. Begitu baik sampai aku merasa tidak pantas. Aku menunduk, menyandarkan kepalaku di tangannya, suaraku tercekat. Tidak ada yang pantas atau tidak pantas di sini, Bima. Aku hanya tidak ingin kamu mati. Dia menangis. Aku juga menangis. Di tengah ruangan putih yang dingin, di antara bau disinfektan dan suara mesin ventilator, kami menangis seperti dua anak kecil. Setelah keluar dari ruang gawat darurat, aku menandatangani serangkaian dokumen, surat persetujuan, surat komitmen biaya, surat izin operasi. Ketika dokter bertanya apakah aku yakin karena biayanya sangat besar, aku menjawab tanpa ragu.
Tahun lalu saya memilih untuk menyelamatkannya, hari ini saya tetap memilih hal yang sama. Aku pergi ke bagian administrasi, mentransfer langsung uang dari tabunganku ke rekening rumah sakit tanpa penyesalan, tanpa pertimbangan. Jika uang itu kudiamkan di bank, ia hanya emas. Jika kugunakan untuk menyelamatkan Bima, ia menjadi makna. Malam itu, aku duduk sendirian di koridor rumah sakit di Bandung. Udara dataran tinggi menusuk tulang, tapi hatiku hangat. Aku berbisik pada diriku sendiri, Bima. Aku tidak tahu apakah setelah ini kita masih akan menjadi apa-apa, tapi setidaknya, aku ingin kamu hidup, dan aku duduk di sana, menunggu sepanjang malam. Setelah transplantasi sumsum tulang berhasil, aku pikir Tuhan sudah berhenti mengujiku. Ternyata, beberapa bulan kemudian badai kembali datang. Kali ini begitu cepat hingga aku tak sempat bersiap. Sore itu, Bandung diguyur hujan lebat. Jalanan di depan rumah sakit diselimuti kabut tipis. Aku baru saja keluar dari ruang farmasi ketika Dokter Tono memanggilku. Citra, masuk sebentar, suaranya terdengar tergesa-gesa dan berat. Aku masuk ke ruangannya, jantungku berdebar kencang saat melihat monitor kondisi Bima berkedip merah terus-menerus. Dokter Tono membenarkan kacamatanya lalu berkata, "Kamu siapkan mental ya, Citra." Bima menunjukkan gejala penolakan transplantasi tingkat berat. Aku membeku. Aku hanya bisa bertanya dengan gemetar, "Masih bisa diselamatkan, Dok?" Beliau menggeleng, menghela napas panjang. "Kami sedang berusaha sekuat tenaga, tapi butuh tanda tangan keluarga untuk melakukan protokol khusus. Kami tidak bisa menghubungi siapapun. Kamu satu-satunya." Aku mengangguk, sementara air mata sudah mengalir deras di pipi. Di ruang perawatan intensif, Bima terbaring di antara lilitan selang dan kabel. Wajahnya pucat kebiruan, bibirnya kering, napasnya tersengal-sengal. Aku tercekat. Orang yang pernah menjadi seluruh masa mudaku, kini hanya tubuh lemah yang berjuang mempertahankan hidup. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, tangan yang dulu begitu kuat, kini ringan seperti kapas. "Bima, aku di sini. Kamu dengar aku?" Bima membuka matanya sedikit, tatapannya kabur, suaranya patah-patah. "Citra, jangan menangis." Aku tertawa dengan air mata berlinang. "Kamu berjuanglah untuk hidup dulu, baru bicara soal itu." Dia mencoba tersenyum. Aku kira aku tidak akan selamat. Aku harus selamat, karena aku pernah bilang padamu. Aku akan hidup lagi, untuk menebus semuanya. Bima perlahan memejamkan mata, setetes air mata mengalir dari sudut matanya ke bantal putih. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Aku terkejut. Itu Pak Heru. Dia berdiri di ambang pintu, jas hujannya masih basah, rambutnya basah, napasnya terengah-engah. Dia menatapku, matanya penuh penyesalan dan kekhawatiran. "Anakku, bagaimana keadaannya?" Aku berdiri. "Dokter bilang Bima mengalami penolakan transplantasi berat, Pak. Mungkin tidak akan selamat." Pak Heru lemas. Suaranya bergetar. Biar Bapak melihatnya." Dia berjalan ke samping ranjang, menggenggam tangan Bima, tangan yang pernah ia abaikan seumur hidupnya. Pak Heru berbisik, "Bapak minta maaf, Nak." Bima membuka matanya, menatap samar-samar. Ketika menyadari siapa yang datang, dia menarik tangannya pelan lalu menangis. Kami bertiga berdiri di sana, hanya mendengar suara mesin ventilator dan deru hujan di jendela. Sebuah momen yang mungkin tak akan pernah kulupakan seumur hidupku, tapi tragedi tidak berhenti di situ. Malam itu, aku mengikuti dokter ke ruang jaga untuk menandatangani surat persetujuan pengobatan khusus untuk Bima. Baru saja selesai dan melangkah keluar, ponselku berdering. Nomor ibu kos di Cirebon. Aku sedikit heran. "Halo Bu," suara di seberang sana panik, nyaris menangis. "Citra, cepat pulang Nak." Anissa demam tinggi tidak turun-turun, kejang-kejang. Aku membeku, tangan gemetar, jantung seperti diremas. "Bu, Ibu tolong bawa dia ke rumah sakit, saya segera pulang." Aku mematikan telepon, mencoba berlari tapi kakiku lemas. Bima kritis, anakku juga kritis. Aku berdiri di tengah koridor rumah sakit, bau disinfektan yang menyengat, suara orang lalu lalang.
Aku ingin berteriak, kenapa? Kenapa saat engkau menarikku dari satu kegelapan, engkau melemparku ke kegelapan yang lain? Pak Heru berlari menyusul dan memegang bahuku. Ada apa, Citra? Anak saya. Anissa kejang-kejang, Pak. Dia di rumah sakit di Cirebon. Aku menangis seperti anak kecil. Pak Heru menenangkan. Kamu pulanglah. Di sini ada Bapak. Bapak yang jaga Bima. Selamatkan anakmu dulu. Aku jatuh terduduk, menutupi wajahku sambil terisak. Aku tidak mau meninggalkan Bima, tapi aku juga tidak bisa membiarkan putriku berada di ambang maut. Aku berdiri, menyeka air mata dengan punggung tangan. Pak, tolong jaga Bima untuk saya. Beliau mengangguk. Pergilah, Bapak janji. Bima tidak akan sendirian. Aku berbalik, tidak berani menoleh lagi. Di kaki Bukit Bandung, kabut menyelimuti jalanan, angin dingin menampar wajah. Aku merasa seperti sehelai daun yang diterbangkan badai, tidak tahu apa yang ada di depan, hanya tahu harus berlari. Berlari untuk menyelamatkan satu-satunya anak yang kumiliki di dunia ini. Aku naik bus malam meninggalkan Bandung saat langit masih pekat oleh kabut. Angin dingin menerpa wajah, telingaku berdengung, mata perih karena menangis sepanjang jalan. Ponsel di tanganku bergetar terus-menerus. Ibu kos mengabari kondisi, tetangga bertanya, rumah sakit di Cirebon menelepon meminta persetujuan. Tapi pesan terakhir membuat jantungku berhenti berdetak. Citra, anaknya kejang lagi. Dokter sedang melakukan pertolongan. Aku nyaris melompat dari kursi, mencengkeram sandaran kursi di depanku. Sopir melirik dari kaca spion. Mbak, tenang, sebentar lagi sampai. Pak, anak saya di ruang gawat darurat. Saya mengerti, tarik napas dalam-dalam. Sebentar lagi sampai. Aku tiba di RSUD Cirebon, berlari masuk ke unit anak. Ibu kos memanggilku. Citra, di sini. Aku melihat putriku, Anissa, terbaring di ranjang, tangan dan kakinya gemetar, bibirnya kebiruan, tubuhnya panas. Aku berteriak dalam hati, sayang, ini ibu. Lihat ibu, tapi dia hanya membuka matanya sedikit lalu kembali terkulai lemas. Seorang perawat berlari. Ibu Citra. Dokter butuh tanda tangan ibu untuk pemeriksaan mendesak. Anaknya diduga mengalami meningitis dan infeksi darah. Aku langsung menandatangani, tangan gemetar hingga tanda tanganku miring. Begitu pintu ruang tertutup, kakiku lemas. Aku duduk terkulai di kursi. Ibu kos menepuk punggungku. Yang kuat ya nak. Anissa sayang kamu, dia pasti selamat. Aku mengangguk, tapi hatiku hancur. Aku baru saja dari rumah sakit, Bima terbaring sekarat di sana. Sekarang, anakku juga terbaring di ranjang darurat. Kekuatan wanita mana yang sanggup menanggung ini? Sekitar 40 menit kemudian, dokter memanggilku ke ruang konsultasi. Aku masuk dengan langkah berat. Dokter meletakkan berkas, menatapku dengan serius. Ibu Citra, ada satu masalah, ibu harus tenang. Aku menelan ludah. Katakan saja dok. Beliau menarik napas dalam. Anissa menunjukkan gejala kelainan darah yang polanya mirip dengan riwayat penyakit Mas Bima. Semacam penyakit turunan. Jantungku berhenti sejenak. Maksud dokter? Anak saya sakit seperti ayahnya? Benar. Tapi ada hal lain. Kami menganalisis, dan indeks genetiknya tidak sepenuhnya cocok dengan data tes lama Mas Bima yang ibu berikan. Mataku terbelalak. Tidak. Tidak mungkin. Dokter mengangguk. Kami curiga. Entah data DNA Mas Bima dulu keliru, atau beliau berhenti. Aku terengah-engah. Atau apa dok? Beliau menatapku lurus. Atau Mas Bima bukan ayah kandung Anissa. Aku membeku. Darah serasa surut dari wajahku, tenggorokanku kering. Aku berbisik lemah. Tidak. Dokter salah. Tidak mungkin. Dokter menyodorkan hasil tes. Ini hasil DNA awal dari sampel darah darurat. Tingkat kecocokannya dengan Mas Bima hampir nol. Aku menggeleng. Tidak, tidak mungkin. Saya hanya punya satu pria dalam hidup saya. Saya tidak pernah berkhianat. Aku gemetar hebat. Dokter meletakkan tangan di bahuku. Saya mengerti perasaan ibu, tapi sains tidak berbohong. Kita harus mengidentifikasi kerabat biologisnya untuk mencari donor sumsum tulang yang cocok. Pikiranku kosong. Aku berdiri tanpa merasakan kakiku.
Sebuah ketakutan besar melandaku. Jika Bima bukan ayah anakku, lalu siapa? Kenapa ini bisa terjadi saat aku tidak pernah melangkah salah? Atau ada sesuatu di masa lalu yang tidak pernah kuketahui? Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat dingin. Aku berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan yang menusuk tajam. Anakku? Anak siapa? Aku melangkah keluar dari ruangan dokter seperti orang kehilangan jiwa. Koridor rumah sakit terasa panjang tak berujung. Lampu neon putih yang menyilaukan membuat mataku perih. Aku tidak ingat berapa lama aku berjalan, atau kapan aku duduk di kursi. Aku hanya ingat satu hal. DNA tidak cocok, Bima bukan ayah kandung Anissa. Setiap kata seperti jarum yang menusuk otakku. Aku memeluk kepalaku, kedua tanganku dingin. Tidak, ini tidak masuk akal. Aku tidak punya siapa-siapa selain Bima, tidak mungkin. Tapi hasil tes ada di depan mata. Sains tidak pernah berbohong. Aku gemetar hebat, air mata terus mengalir tanpa suara. Kepanikan yang begitu besar membuatku tak punya tenaga untuk menangis. Ibu kos berlari menghampiriku. Ya ampun, Citra, kamu kenapa? Apa kata dokter sampai kamu pucat begini? Aku membuka mulut, tapi tenggorokanku tercekat. Bu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Seorang perawat memanggilku kembali. Ibu Citra, dokter memanggil ibu lagi. Aku masuk kembali ke ruangan itu. Dokter meletakkan setumpuk kertas lagi di meja, suaranya memberat. Saya katakan ini agar ibu bersiap. Hasil genetik Anissa cocok dengan sampel penyakit dari orang lain di sistem data lama kami. Aku mengerutkan kening. Orang lain siapa? Dokter menatapku lurus. Pengacara Reza, orang yang dulu membantu ibu mengurus dokumen hukum. Aku langsung berdiri seolah tersengat listrik. Tidak, dok, tidak mungkin. Tidak pernah ada kejadian seperti itu. Dokter menyodorkan kertas-kertas itu. Silakan ibu lihat. Ini data kecocokan gen dari sistem kami saat dia melakukan tes untuk verifikasi dokumen ibu. Indeks genetik Anissa cocok dengan Mas Reza hampir 60%. Aku tertegun, tanganku terkulai. Kertas-kertas itu jatuh ke lantai. Aku tergagap. Tidak, dokter, tidak benar. Reza hanya teman kuliah. Kami tidak pernah bersentuhan. Tidak mungkin, dokter menghela napas. Saya mengerti. Tapi mungkin ada kemungkinan lain Bu Citra. Mungkin bukan Mas Reza, tapi orang yang punya hubungan darah sangat dekat dengannya. Saudara kandung, ayah, atau kakek. Jantungku seperti berhenti berdetak. Maksud dokter, anak saya bisa jadi keponakan dari keluarga Reza? Ruangan itu hening. Aku nyaris tak bisa bernapas. Kenapa harus Reza? Kenapa harus keluarganya? Aku mencoba mengingat-ingat. Aku dan Reza hanya bertemu beberapa kali saat mengurus dokumen. Kami tidak pernah bermalam bersama, bahkan tidak pernah berada di satu ruangan berdua. Jadi kenapa? Aku memeluk kepala, air mata kembali mengalir. Atau saat aku sakit parah dan tidak sadarkan diri di rumah sakit dulu, terjadi sesuatu yang tidak kuketahui, sebuah pikiran melintas, membuatku merinding. 5 tahun lalu, saat aku pingsan dan dibawa ke rumah sakit untuk pertama kalinya, aku sempat dipindahkan ke kamar yang salah. Ada satu malam di mana aku pingsan total, tidak ada yang menemani, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Aku tidak pernah memikirkannya karena mengira itu hanya kelelahan biasa. Tapi sekarang, semua kepingan teka-teki mulai tersambung. Aku gemetar bertanya pada dokter. Dok, jika gen anak saya cocok dengan keluarga Reza, apa mungkin pernah terjadi kesalahan medis? Dokter menjawab, bisa saja ada sampel yang tertukar atau kontak tak sadar yang memengaruhi. Saya belum bisa memastikan, tapi ibu harus memeriksa kembali seluruh riwayat rawat inap ibu beberapa tahun lalu. Aku merasa mau pingsan di tempat. Tepat saat aku paling bingung, Reza muncul. Saat aku melangkah keluar dari ruang konsultasi, mata bengkak, wajah pucat, sebuah suara familiar terdengar di ujung koridor. Citra, kamu kenapa? Aku mengangkat wajah. Itu Reza, berdiri di depan unit anak, tangannya membawa sekantong buah. Tapi saat melihat wajahku, dia berhenti. Dia mendekat, suaranya bergetar. Citra, lihat aku. Apa yang baru saja terjadi? Aku menatapnya,
Seluruh tubuhku gemetar, bibirku pucat. Reza, dokter bilang, anakku punya indeks DNA yang cocok dengan keluargamu. Wajah Reza pucat pasi. Dia mundur selangkah, matanya terbelalak tak percaya. Citra, kamu bilang apa? Aku menangis. Reza, mereka bilang mungkin kamu atau kerabat dekatmu adalah ayah kandung Anissa. Seluruh koridor seakan pecah. Reza berdiri mematung. Matanya memerah. Tidak, tidak mungkin. Aku tidak pernah. Aku tidak pernah melakukan hal yang salah padamu. Aku tahu, aku menangis histeris. Aku percaya padamu, tapi dokter bilang mungkin ada kesalahan medis di masa lalu, dan hanya keluargamu yang cocok secara genetik dengan anak. Reza jatuh terduduk di kursi, kedua tangan memeluk kepala, tubuhnya gemetar. Ya Tuhan, kalau ini benar, berarti hanya ada satu orang. Aku menatapnya, jantungku seperti diremas tangan tak terlihat. Siapa, Reza? Katakan. Reza mengangkat wajahnya, matanya dipenuhi ketakutan dan kepanikan yang luar biasa, suaranya serak. Citra, aku takut, orang itu adalah ayahku. Kalimat Reza seolah meruntuhkan duniaku. Aku berdiri mematung di tengah koridor rumah sakit, jantung berdebar tak karuan, telinga berdengung. Orang itu adalah ayahku. Aku menggeleng. Reza, apa maksudmu? Apa hubungan ayahmu dengan anakku? Reza menelan ludah, matanya memerah, tangannya gemetar. Citra, ayahku dulu adalah dokter jaga malam di rumah sakit tempat kamu dirawat 5 tahun lalu. Aku tertegun. Ayahmu dokter. Kamu tidak pernah cerita. Aku menghindarinya karena keluargaku punya banyak masalah. Aku tidak mau melibatkanmu. Lalu apa hubungannya dengan anakku? Reza menatapku, matanya menyiratkan kengerian yang tak bisa disembunyikan. Citra, beberapa tahun lalu, saat kamu pingsan dan dibawa ke rumah sakit, ayahkulah yang bertugas jaga malam itu. Jantungku sesak. Napasku tercekat. Reza melanjutkan, suaranya menjadi dingin, dan malam itu, ayahku kehilangan izin praktiknya setelah sebuah insiden medis yang sangat serius. Mataku terbelalak, seluruh tubuhku dingin membeku. Insiden apa? Reza menunduk, suaranya tercekat. Ada seorang pasien wanita yang tidak sadarkan diri, sendirian di kamar, tanpa keluarga, tanpa CCTV karena area itu sedang direnovasi, dan keesokan paginya, pasien itu ditemukan dengan tanda-tanda penyerangan. Seluruh tubuhku kaku, seolah semua darah ditarik dari tubuhku. Aku hanya tahu satu hal, malam itu, aku juga tidak sadarkan diri, sendirian, tanpa ada siapapun di sampingku. Reza melanjutkan, ayahku langsung diskor setelah malam itu, tapi karena keluarga pasien takut jadi omongan, mereka tidak menuntut. Kasus itu ditutup. Aku gemetar hebat, pandanganku gelap. Reza, apa kamu mau bilang? Akulah pasien itu. Reza tidak menjawab. Dia hanya menutupi wajahnya dan menangis seperti anak kecil. Aku tidak berani percaya, tapi DNA tidak mungkin salah. Ayahku, kemungkinan besar adalah ayah kandung Anissa. Aku jatuh terduduk di lantai, seluruh tubuhku lemas seperti boneka rusak. Aku tidak bisa bernapas, sebuah tangan memegang bahuku. Reza mencoba membantuku berdiri. Citra, aku minta maaf kalau saja aku tahu lebih awal. Aku mendorongnya. Bangkit, suaraku nyaris berteriak. Reza, kamu harus jelaskan ini padaku sekarang juga. Di mana ayahmu? Reza menelan ludah. Ayahku sekarang tinggal menyendiri di rumah tua kami di pesisir. Dia sakit jantung, tidak bisa praktik lagi. Dia selalu menghindari masa lalunya. Aku berdiri tegak, air mataku kering, hanya ada api yang membara di dada. Aku berkata tegas, bahwa aku menemuinya. Reza menggeleng ketakutan. Citra, kamu sedang lemah, kamu putus asa. Kalau kamu bertemu ayahku dalam kondisi ini, kamu tidak akan kuat. Aku menatap lurus ke mata Reza, suaraku dingin membeku. Reza, anakku sedang di ruang gawat darurat. Kalau tidak ditemukan donor sumsum tulang yang cocok, dia bisa meninggal. Reza menunduk, aku mengepalkan tangan. Jika kebenaran mengerikan ini nyata, aku harus tahu sekarang.
bawa aku pergi. Reza terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Dia berbisik, baiklah, jika kamu mau menghadapinya, aku akan menemanimu. Malam itu, aku mengikuti Reza ke pesisir. Rumah ayahnya berada di jalan kecil yang gelap dan dingin. Pintu besinya berderit saat Reza mendorongnya. Pria itu duduk di kursi kayu, rambutnya putih, tubuhnya kurus dan gemetar. Mendengar suara pintu, dia mengangkat wajah. Saat melihatku, matanya memancarkan ketakutan, seperti melihat hantu dari masa lalu. Aku mengepalkan tangan, mencoba berdiri tegar. Saya Citra, pasien yang pernah berada dalam shift jaga malam Bapak 5 tahun lalu. Pria itu terkejut, wajahnya pucat pasi, kedua tangannya gemetar hingga gelas di meja jatuh ke lantai. Suaraku tercekat, "Pak, tolong katakan yang sebenarnya, malam itu, apa yang Bapak lakukan pada saya?" Suasana membeku. Reza berdiri di belakangku, menggenggam tanganku seolah menahanku agar tidak jatuh. Pria itu menatapku lama, matanya putus asa. Akhirnya dia mengucapkan kalimat yang membuatku hancur total. "Kamu seharusnya tidak tahu kebenaran ini." Aku menggeram. "Katakan sekarang." Pria itu memejamkan mata, air mata tuanya mengalir. Suaranya gemetar. "Malam itu, aku memang melakukan sebuah dosa, yang seumur hidup tidak berani kutatap." Aku mencengkeram tangan Reza begitu kuat. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ayah Reza melanjutkan, setiap kata seperti pisau. Dan benar, aku kemungkinan adalah ayah kandung dari anak itu. Dunia seakan runtuh di depan mataku. Aku melepaskan tangan Reza, terhuyung mundur. Telingaku berdengung, tidak mendengar apa-apa lagi. Tidak ada suara angin, tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang. Hanya kalimat itu yang berputar-putar di telingaku, menusuk jantungku seperti belati tajam. Aku kemungkinan adalah ayah kandung dari anak itu. Aku berdiri di tengah rumah kecil itu, mendengar desau angin di sela-sela pintu, seolah meneriakkan penderitaanku. Semuanya berputar, lalu gelap. Ayah Reza, pria berambut putih dengan mata penuh rahasia dan tangan gemetar itu, menunduk di hadapanku seperti seorang pendosa. Aku mencoba bernapas, tapi paru-paruku terasa terjepit. Suaraku serak, "Pak, kenapa, malam itu, apa yang Bapak lakukan pada saya?" Beliau semakin gemetar, matanya memerah. "Malam itu, kamu dibawa ke UGD, saya minum alkohol sebelum jaga. Saya kehilangan kendali. Saya melakukan kesalahan yang tidak termaafkan." Aku mencengkeram tepi meja begitu kuat. Reza berdiri di belakangku, tangannya di bahuku, tapi aku tidak merasakan apa-apa lagi. "Jadi, suaraku patah-patah, malam itu Bapak menyerang saya saat saya tidak sadarkan diri?" Beliau menunduk. "Citra, Bapak minta maaf. Sungguh, Bapak minta maaf. Bapak hidup dalam dosa selama bertahun-tahun. Bapak pikir kamu tidak akan pernah tahu." Aku jatuh terduduk. Air mata menetes ke ubin yang dingin. Aku tidak berteriak, tidak mengamuk, tidak mengutuk. Hanya ada lubang besar yang menganga di dadaku, menelan seluruh napasku. Reza berlutut di sampingku. "Citra, aku tidak tahu apa-apa. Kalau aku tahu, aku sudah membawamu pergi sejak dulu." Aku menatapnya dengan mata basah. "Reza, anakku, adalah hasil dari kejadian itu?" Reza menggigit bibir hingga berdarah, tidak berani menjawab. Tapi aku tahu, aku mengerti. Malam itu, aku kembali ke Cirebon seperti orang kehilangan jiwa. Hujan turun deras, seolah ingin menghapus semua yang baru saja terjadi. Saat aku masuk ke ruang anak, Anissa sedang tertidur pulas. Tangan mungilnya terpasang infus, napasnya lemah tapi lebih teratur. Aku mengelus rambut lembutnya, suaraku bergetar. "Anissa, kamu adalah hadiah terbesar ibu. Tidak peduli bagaimana kamu datang ke dunia ini, ibu akan selalu mencintaimu lebih dari apapun." Aku duduk semalaman di sampingnya, hanya dengan melihatnya bernapas saja, sudah cukup membuatku menangis. Reza berdiri di luar pintu, tidak berani masuk, seolah kehadirannya akan menyakitiku lebih dalam. Keesokan paginya, aku menerima telepon dari Bandung. "Bima sudah melewati masa kritis, tapi dia ingin bertemu denganmu." Aku menitipkan Anissa pada dokter dan ibu kos, lalu segera berangkat.
Saat aku masuk ke ruang perawatan, Bima sedang duduk bersandar, wajahnya pucat tapi matanya lebih jernih, dia menatapku lama. Citra, kamu kurus sekali. Aku mencoba tersenyum. Kamu selamat? Itu sudah cukup. Bima menunduk, lalu berkata perlahan. Bapak sudah menceritakan semuanya padaku. Aku mengepalkan tangan. Bima mengangkat wajah, matanya penuh penyesalan. Citra, aku minta maaf karena membiarkanmu sendirian melewati semua kengerian itu. Aku minta maaf karena tidak bisa melindungimu. Aku menggeleng. Bukan salahmu. Bima tersenyum sedih. Aku tahu aku tidak punya hak lagi untuk berada di sisimu. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Dia meletakkan tangan di dadanya. Meskipun anak itu bukan anakku, aku akan tetap menyayanginya seperti anakku sendiri. Dan aku akan menyayangimu di sisa hidupku. Aku menggigit bibir hingga berdarah. Bima, kita tidak bisa kembali lagi. Bima mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, aku hanya berharap kamu bisa hidup bahagia. Tolong, hiduplah dengan bahagia. Aku menangis, tapi tidak terisak. Aku hanya menggenggam tangannya pelan sebagai ucapan selamat tinggal paling lembut yang bisa kuberikan. Lalu aku berdiri, berbalik, dan melangkah pergi, tanpa menoleh, tanpa ragu. Pintu kamar tertutup di belakangku, menutup seluruh bab pernikahan yang penuh luka. Malam itu, saat aku kembali ke sisi putriku, menatap wajah mungilnya yang tertidur damai, aku tahu aku tidak akan membiarkan masa lalu kotor seorang pria menghancurkan masa depan anakku. Aku akan melakukan tes DNA lengkap. Aku akan menuntut, aku akan memaksa pria itu bertanggung jawab secara hukum dan moral atas dosanya. Tapi yang pertama dan utama, aku harus menyelamatkan putriku. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangan kecilnya dan berbisik. Anissa, ibu janji. Sekejam apapun dunia ini, ibu akan selalu ada di sini. Ibu akan melindungimu, dan kita berdua tidak akan pernah hancur. Di luar jendela, hujan masih turun, tapi di dalam hatiku, cahaya mulai bersinar. Terima kasih telah menemaniku hingga ke halaman paling menyakitkan dalam hidupku ini.